Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ginanjar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu standarisasi jaringan komputer. Nah, di sini saya memiliki NIM 2105009740052 dari jurusan Teknik Informatika, Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas mengenai apa itu standarisasi jaringan. Nah, sebelum kita membahas tentang standarisasi jaringan, kita harus mengetahui apa itu arti kata standar. Nah, standar sendiri itu merupakan satuan ukur yang digunakan untuk perbandingan nilai, kualitas, dan juga kuantitas. Sedangkan untuk standarisasi merupakan suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dan juga standar uji cara, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus standar prosedur atau praktik dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tujuan dari standarisasi yaitu untuk membangun sebuah sistem secara nasional yang dapat mendorong dan juga meningkatkan serta menjamin mutu dari suatu barang atau jasa. Nah, tidak hanya itu saja, standarisasi ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing dari suatu produk, yaitu produk barang ataupun jasa, secara nasional di pasar global agar semakin diketahui oleh banyak orang. Nah, untuk standarisasi jaringan yang ada di skala internasional sendiri ada beberapa. Untuk yang paling umum yaitu ada dua. Nah, yang paling umum sendiri itu ada TCP atau IP dan kedua ada OSI. Untuk dari TCP atau IP ini sendiri merupakan pengertian dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini merupakan model jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi menggunakan data dalam proses tukar menukar informasi di internet. Nah, sedangkan dari OSI model sendiri ini merupakan singkatan dari Open System Interconnection Model, yaitu sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembentukan jaringan. Nah, jadi ini itu merupakan yang menginisiasi sebelum menjadi satu. Nah, selanjutnya untuk dari TCP atau IP sendiri dan juga OSI ini memiliki layer ataupun tampilan yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan tampilan dari layer tersebut. Untuk yang kiri, ini merupakan OC model, terdapat 7 layer. Sedangkan untuk TCP atau IP ini terdapat 4 layer. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian yaitu data flow layer dan juga application layer. Nah, untuk OC model sendiri, untuk data flow layer ini terdapat physical, data link, network, dan juga transport. Kemudian untuk application layernya yaitu session, presentation, dan juga application. Sedangkan untuk TCP atau IP model ini untuk data flow layer terdapat tiga yaitu network access, internet, transport. Sedangkan untuk aplikasinya yaitu hanya aplikasi saja. Nah, pengertian dari fisik ini apa maksudnya? Yaitu merupakan tampilan terluar, yaitu untuk tugasnya untuk melakukan pengiriman dan juga penerima bit. Kemudian yang kedua yaitu menghubungkan berbagai media komunikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menetapkan kebutuhan secara elektrik, prosedur mekanik untuk mengaktifkan, memelihara, dan serta memutuskan jalur antar sistem secara fisik. Nah, ini seperti kabel biasanya. Kemudian untuk data link layer ini merupakan memiliki fungsi untuk menjamin pengiriman data ke media secara tepat, kemudian menerjemahkan pesan dari network ke layer dalam bentuk bit, basic layer, dan juga dikirimkan ke host lainnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu membentuk sebuah paket ke dalam sebuah frame dan juga menambah sebuah header berupa alamat juga hardware. Nah, untuk layar pada lapisan data ini dibagi menjadi dua sub layer, yaitu LLC berupa logical link control dan juga MAC atau media access control. Nah, untuk layer yang ketiga yaitu network layer. Nah, network layer ini memiliki fungsi sebagai melakukan mekanisme routing dan juga mengelola sistem pengelaman logika terhadap jaringan komputer. Untuk jenis paket pada lapisan ini yaitu ada paket data dan juga paket route update data. Nah, protokol yang bekerja pada lapisan network ini yaitu ada DDP atau Deliver Datagram Protocol, ada IP atau Internet Protocol. Nah, kemudian ada layer layer keempat yaitu transport. Ini memiliki fungsi untuk pengawasan data upper layer ke dalam bentuk segmen. Nah, pengiriman segmen antar host dan juga
bertanggung jawab atas keutuhan dari transmisi data. Kemudian untuk protokol yang bekerja dalam lapisan ini itu ada ATP atau Applied Transaction Protocol dan juga NetBIOS. Nah, untuk application layer-nya atau layer yang kedua yaitu pada OS model ini itu ada layer kelima yaitu session. Nah, session ini itu memiliki fungsi untuk mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem, kemudian melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan juga pemutusan dari session antara sistem aplikasi, serta mengendalikan dialog antar device atau mode. Nah, contoh untuk protokol yang bekerja di dalam tulisan ini yaitu ada Remote Protocol, ada X Windows, ada Network File System. Nah, untuk layer yang ke-6 atau presentation ini tuh menyediakan sistem penyajian dan juga lapisan ke aplikasi. Jadi ditampilkan ke aplikasi sehingga dapat diakses oleh user maupun pengguna lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu menyediakan proses konversi antara format coding dengan berbeda dan menyediakan layanan translation dan juga menyediakan layanan untuk compression. Nah, kemudian untuk layer yang terakhir yaitu application, ini merupakan lapisan aplikasi adalah interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user dan juga komputer. Jadi tampilan yang dilihat oleh user yaitu tampilan aplikasi. Nah, untuk contoh dari lapisan ini adalah Telnet, juga FTP, DNS, MSTP, dan juga SNMP. Nah, untuk next, di sini ada TCP dan juga ODP. Nah, untuk perbandingannya yaitu pada TCP ini itu bersifat oriented atau orientasi dan juga untuk ODP bersifat connectionless. Nah, untuk TCP itu reliable yaitu melayani dan juga untuk ODP ini bersifat best effort atau berusaha sebaik mungkin. Sedangkan TCP itu segment sequencing dan juga ODP non sequencing. TCP transmission untuk UDP non transmission, TCP itu sinkron, untuk UDP itu tidak sinkron, dan banyak lagi lainnya. Nah, kemudian ini ada kita harus mengetahui port dan juga reset port. Nah, untuk port ini tuh range-nya dari 0 sampai 10.023. Ini merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assignment Number Authority. Nah, hanya dapat diakses oleh sistem akun atau edit akun. Nah, sebagai contoh untuk port dengan nomor 20 itu memiliki protokol TCP dengan aplikasinya itu FTP atau data. Sebagai contoh lainnya yaitu untuk HTTP itu menggunakan port protokol TCP dan juga number port 80 seperti itu. Nah, kemudian ini ada registrasi port yaitu dengan rank 1024 sampai 49151. Untuk registrasi port ini itu dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Nah, sebagai contohnya yaitu dengan port number 1025 dengan protokol TCP ini digunakan untuk NVS atau IIS atau Teradata. Selanjutnya itu ada MySQL yang seperti kita ketahui untuk database itu menggunakan protokol TCP dengan port number 3306. Nah, itu merupakan register dari sebuah port. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai standarisasi jaringan komputer secara internasional. Saksikan untuk informasi selanjutnya di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.